아무도 사랑하지 않게 해줘. 그럴 수 없어. 밀어주세요. 싹 다. 그 애는 네가 살기를 원하니까. 아니 진짜 없는데. 아직 우리한텐 사랑해. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 5 drama Do It Your Service yang dirilis tahun 2021. Ini part yang terakhir ya guys. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-4, linknya ada deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Donghyung balik bertanya siapa dia. Tiba-tiba muncul bibinya mencari Donghyung. Donghyung menarik Sarah masuk ke dalam lift, kemudian memberitahu keadaan lebih rumit jika bibinya melihat mereka bersama. 얘기가 길어질 것 같아서. Sarah mengajaknya berbicara di kafe. Dia menyebutkan ciri-ciri Sonosin, kemudian bertanya apakah pernah bertemu dengan gadis itu dan apa yang dilakukan gadis itu padanya. Donghyung menjawab, gadis itu tidak melakukan apa-apa padanya dan dia hanya membantu membukakan botol untuknya. Saram kemudian bertanya siapa yang tadi dia hubungi. Donghyung memberitahu dia tidak tahu siapa orang itu, namun di pikirannya mengatakan dia harus menghubunginya. Saram menyuruhnya untuk menghubungi nomor itu lagi, namun tidak diangkat. Setelah itu, Saram menyuruhnya untuk kembali ke rumah sakit sendiri. Saram tiba di rumahnya dan melihat ponsel di meja. Dia melihat panggilan tidak terjawab dan foto dirinya bersama Donghyung. Selanjutnya, Sarah menunjukkan foto di ponselnya pada Sonosin. Dia bertanya apa hubungan dirinya dengan Donghyung. Sonosin hanya diam. Sarah mengatakan dia akan mencari tahu sendiri. Kali ini Sarah menyerupai Songjun. Dia datang memeriksa keadaan Donghyung di ruangannya, membuat Donghyung sangat terkejut karena dia bisa terlihat menjadi dokternya di mata bibinya. 잠깐. Setelah itu, dia memberitahu Donghyung akan melakukan serangkaian tes kesehatan. Di ruang pemeriksaan, Sarah memberitahu dia harus menyerahkan ponselnya sebelum diperiksa. Saat diperiksa, dia melihat galeri foto Donghyung dan tidak menemukan foto dirinya di dalamnya. Dia mengembalikan ponsel Donghyung setelah dia selesai melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, teman-teman kantornya datang mengunjungi. Najina datang, dia pergi saat melihat ada Chajuik di dalam ruangan. Chajuik mengejarnya. Najina memberitahu dia akan minum dengan Hyungu. Chajuik tidak keberatan dia melakukannya. Hal itu tidak akan mengubah perasaannya. 진짜 나 좋아해요? Sejak awal dia sudah menyukainya, yaitu sejak dia menciumnya 9 tahun yang lalu. Itu alasan dia mencium orang yang tidak dia kenal dan merasa risau melihatnya menangis. Dia memberitahu Najina, Hyungu sudah tahu bahwa dia mencium dan menyukainya. Selanjutnya, Najina datang ke kafe Hyungu mengajaknya minum. Sanyong kaget ternyata cinta pertama Hyungu adalah Najina. Najina juga baru tahu dia bekerja di kafe Hyungu. Saat minum, Najina memberitahu tiap tahun dia datang ke reuni, berharap bisa bertemu dengannya. Namun dia kecewa karena Hyungu tidak pernah datang. Selain itu, setelah Chajuik menciumnya, dia malu datang ke apartemennya. Jadi dia memutuskan untuk berjalan-jalan tanpa tujuan di lingkungan sekitar apartemennya, berharap bertemu dengannya. Najina tidak membencinya, dia hanya ingin memberitahunya. Dia sudah mencintainya begitu lama seorang diri. Dia mencintainya secara sepihak. Dia mencintai Hyungu yang berusia 18 tahun. Namun sekarang Najina merasa tidak tahu apapun tentangnya. Hyungu mengatakan dia tidak akan kabur sekarang. Najina mengatakan hubungan mereka sudah berakhir. Saat pulang, Najina dalam keadaan mabuk. Chajuik memegangnya ketika dia hampir jatuh. 또 오네. 언제부터 이러고 있었는데요? Kemudian Chajuik mengatakan dia datang karena ingin bertemu dengannya dan dia menyukainya. Setelah mendengar itu, Najina menciumnya. Selanjutnya, Chajuik mengantar Najina pulang. Dia menyelimutinya dan memberi bantal sebelum pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Songjun memberitahu Donghyung akan menjalani kemoterapi dan terapi radiasi. Rambutnya akan rontok dengan cepat. Dia meminta Donghyung untuk mencukur rambutnya karena melihat rambutnya rontok malah akan lebih menyakitkan. Donghyung datang ke salon, meminta mereka untuk mencukur semua rambutnya. Saat akan dipotong, tiba-tiba keluar darah dari hidungnya. Sarah memegangnya saat Donghyung akan jatuh. Di dalam mimpinya, Donghyung melihat Sarah menangis. Sementara Sarah menggenggam tangannya agar rasa sakit Donghyung hilang.
Dongyong membuka matanya. Dia minta maaf pada Saram. Saram pergi meninggalkannya. Terlihat kilas balik kebersamaannya dengan Dongyong, tapi dia masih belum tahu ada hubungan apa dirinya dengan Dongyong. Dongyong bangun di rumah Saram. 여기 어디야? Saram memberitahu dia sedang bermimpi sekarang. Seperti saat baru pertama kali datang ke rumah Saram, Dongyong membuka semua kamar mencari jalan keluar. 여기 감옥이야. Saram menyuruh Dongyong tersenyum agar dia tahu siapa Dongyong sebenarnya. Namun tetap saja Saram sama sekali tidak tahu siapa dia, kemudian pergi keluar. Dongyong mengikutinya dan bertanya tempat apa ini. Saram menjawab alam bawah sadarnya seperti laut yang suka dia datangi. Dongyong kemudian mengatakan pada Saram untuk mengingat hal-hal indah agar tempat ini sedikit lebih cantik sambil tersenyum. Saram melihat kilas balik lagi, kemudian mencium Dongyong. Ingatan mereka kembali. Dongyong teringat pertemuan terakhirnya dengan Sonosin. Kemudian dia bangun dan mencari Saram. Sementara Saram melihat tamannya berubah. Kemudian teringat dia menjatuhkan bola kacanya dan semua kenangannya bersama Dongyong. Dia datang ke rumah sakit, namun Dongyong sudah tidak ada. Dongyong berjalan menuju ke rumahnya. Dia melihat tidak ada rumah Saram di dalam. Tiba-tiba ponselnya berdering. Saram menghubunginya. 여보세요? Saat membalikkan tubuhnya, Saram sudah ada di belakangnya dan Dongyong langsung memeluknya. Terlihat bunga kembali mekar di pot milik Sonosin. Dongyong minta maaf atas segalanya. Saram mengatakan, sekeras apapun berusaha, mereka tidak bisa menghindari takdir mereka. Jadi mereka harus menerimanya sekarang. Dongyong merasa bersalah. Harusnya dia tidak meminta permohonan bodoh hari itu. Jadi mereka tidak akan bertemu. Saram mengatakan jika mereka tidak pernah bertemu, dia tetap bukan siapa-siapa. Dia ingin berarti baginya. Mengalaminya sekali saja sudah cukup baginya. Kemudian Saram minta maaf padanya karena semua adalah salahnya. Di rumah sakit, bibinya mencari Dongyong. Dongyong datang bersama Saram. Bibinya mengatakan belakangan ini dia tidak melihatnya. Saram mengatakan ada banyak hal yang harus disiapkan sebelum pernikahan. Dongyong dan dirinya akan menikah. Saat Najina dan Sanyong datang, bibinya memberitahu mereka akan menikah. Sanyong mengajak Saram bicara, sementara Najina mengajak Dongyong bicara. Sanyong mengatakan Saram pria yang sangat murah hati. Menikah bukanlah keputusan yang mudah. Dia kemudian memberikan buku tabungannya pada Saram. Dia ingin mereka memakainya untuk pernikahan mereka. Sanyong kemudian memuji Saram lagi. Dia mengatakan Saram benar-benar pria yang hebat, tampan dan tampak kaya. Dia tidak paham kenapa Saram menyukai kakaknya yang tidak punya uang. Sanyong pikir kakaknya beruntung mungkin karena dia menjalani kehidupan yang baik. Dia berharap Saram selalu berada di sisi kakaknya. Sementara Dongyong menangis. Sekeras apapun dia berusaha untuk mencampakkannya tapi tidak bisa. Dia juga tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia kehabisan waktu dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Semuanya adalah salahnya. Najina minta jangan mengatakan dia kehabisan waktu, kemudian memeluknya. Di rumah Chajuik, Hyungu mengatakan jangan membiarkannya berbuat sesuka hatinya lagi. Hyungu akan berhenti mengganggunya. Dia harus menjadi orang dewasa sekarang. Jika Chajuik terus menjaganya, dia ingin terus mengandalkannya. Hyungu memutuskan dia akan pindah. Keesokan harinya, Dongyong menemui Songjun. Songjun sudah mendengar dia akan menikah. Jadi dia setuju untuk menunda biopsi dan pengobatan sampai setelah Dongyong menikah. Songjun meminta untuk mengadakan pernikahan secepat mungkin dan segera pergi ke rumah sakit jika dia merasa sakit. Kembali ke ruangannya, Saram berada di tempat tidur sebelahnya, memakai pakaian pasien. Saram memberikan buku tabungan Sonyong, kemudian mengatakan dia membesarkannya dengan baik. Dongyong memeluk Saram. Dia sangat sedih karena sebentar lagi Saram akan menghilang. Di tempat yang lain, Hyungu bertemu Najina. Hyungu memberitahu saat pertama kali bertemu Najina, dia sangat manis dan melihat kejujuran di matanya. Hyungu menceritakan pencernaannya terganggu setelah makan topoki dan gagal dalam CSAT. Dia dilarikan ke rumah sakit di pagi hari. Dia membual tentang kuliah di kampus yang sama dan satu sekolah di Seoul. Namun ternyata nilainya tidak pernah cukup bagus dan dia tidak pernah mengakuinya di depan Najina. Dia sangat malu karena sangat menyukainya. Jadi dia ingin selalu terlihat keren di matanya. Saat di luar negeri, dia menghindari telepon dan pesan darinya. Tapi di media sosialnya, dia terus mengunggah foto yang dibuat-buat. Sejujurnya dia menangis setiap malam sebelum tidur karena dia tidak menguasai bahasanya dan tidak mengenal siapapun. Kehidupannya sangat berantakan.
Dia ingin pulang dan merindukannya setiap hari. Setelah dia pulang ke Korea, dia sangat malu karena harus pulang setelah meninggalkannya seperti itu. Jadi dia tidak bisa menghubunginya. Dia lebih memilih menjadi pria jahat, bukan pria yang menyedihkan. Tapi malah itulah yang membuatnya menyedihkan. Hyungu tahu dia sangat kekanak-kanakan. Kemudian dia minta maaf pada Najina. Najina mengatakan seharusnya dia menceritakannya. Sebelum Hyungu pergi, dia mengajak Najina berjabat tangan. Di depan kafenya, Hyungu melihat Cha Juik menunggunya. Hyungu menangis. Dia mengatakan tidak melarikan diri lagi. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Dongyong bertemu dengan Sonosin. Dongyong bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Sonosin menjawab, terima saja. Kemudian memeluknya. Dia mengatakan, terimalah kehancuran ini dengan rendah hati. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena itu adalah akhir yang Saram inginkan. Itulah akhir bahagianya. Dia akan sadar suatu hari nanti bahwa ada alasan di balik semua yang dia lalui, dan dia akan tahu bahwa itu adalah akhir yang bahagia. Dia bisa mengetahuinya jika tetap hidup. Jadi hiduplah. Saram ingin dia hidup dan menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Di rumah Dongyong, dia sedang merapikan barang-barang dari rumah sakit. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Dia melihat ke lubang pintu. Terlihat pemandangan indah. Saram memberikan bunga, kemudian bertanya, maukah dia menikah dengannya? Dongyong membalasnya dengan senyuman. Jadi guys, mereka sengaja bilang ke yang lainnya ingin menikah agar Dongyong bisa keluar dari rumah sakit. Di dalam rumah, Dongyong mengajaknya untuk selalu bersama-sama dan jangan pernah terpisah selamanya. Saram menjawab, baiklah, kemudian mereka berpelukan. Keesokan harinya, mereka jalan-jalan menghabiskan waktu bersama, kemudian belanja di supermarket, memasak dan makan bersama. Hari selanjutnya, Saram menemani Dongyong menemui dokternya, membaca buku bersama, dan tidur bersama. D-1 dari hari kematian Dongyong, mereka menerima hadiah darinya. Najina melihat pena hadiah pemberian Dongyong, kemudian membaca pesan darinya. Selanjutnya, Sanyong mendapat 4 pasang sepatu dan buku tabungannya. Dalam suratnya, Dongyong mengatakan dia bangga padanya karena dia tumbuh dengan baik. Sementara untuk bibinya, Dongyong menulis kehidupannya dipenuhi oleh cinta bibinya, Sanyong, Najina, dan Saram. Dia merasa takut karena dia tidak mau kehilangan apapun. Sementara Dongyong datang menemui orang tuanya. Dia merasa takut sekali. Pada malam harinya, setelah Dongyong tertidur pulas, Saram menemui Sonosin. Dia datang untuk berpamitan. Dia akan menyelamatkannya, melindungi dia, dan melindungi dunia ini. Sonosin tersenyum mendengarnya. Dia kemudian memberitahu merencanakan hidup sedikit lebih lama, memperpanjang kehidupannya dengan tubuh ini. Ada banyak hal yang ingin dia lihat dengan tubuh ini. Dia ingin melihat bunga yang dia tanam mekar sepenuhnya. Tiba di rumah, Dongyong sudah menunggunya. Dia tampak sedih. Dia pikir Saram sudah menghilang karena tidak melihatnya saat dia bangun. Saram memberitahu mereka masih punya waktu 1 hari lagi. Dongyong meminta pada Saram untuk mengabulkan permohonannya agar dia tidak mencintai siapapun. Saram tidak bisa melakukannya karena dia ingin menyelamatkannya. Dongyong mengatakan jika dia tidak ada dalam hidupnya, hidupnya tidak akan berharga. Saram mengatakan dia manusia, masih bisa jatuh cinta lagi, tapi dirinya bukan. Dia tidak makan, tidur atau menangis, tidak punya belas kasihan dan tidak bisa jatuh cinta. Dongyong mengatakan dia tidak bisa hidup tanpanya. Dongyong terus minta maaf dan menyalahkan dirinya. Selanjutnya, Dongyong memberitahu dia ingin membuat permohonan sungguhan sekarang. Dia minta Saram untuk membawanya ke dunia kehancuran. Dia ingin tetap di sana bersamanya di hari terakhirnya. Saram mengabulkan permohonannya. Saram mengatakan ini dunia kehancuran. Tidak ada siapapun. Dia akan merasakan kesepian. Di dunia kehancuran, dia akan kehilangan tujuannya. Dia bukan apa-apa. Dia bertanggung jawab atas semua hal yang menghilang. Berarti dia ada untuk hal-hal yang menghilang. Karena tidak ada yang perlu dihilangkan di sini, dia akan menjadi butiran debu berterbangan. Jadi tidak ada gunanya jika dia ada tanpanya. Kemudian mereka melihat matahari terbenam. Dongyong mengatakan dia mencintainya. Saram adalah orang yang paling dia sayangi. Dongyong minta maaf karena dia jatuh cinta padanya. Maaf karena Saram menjadi orang yang paling dia cintai. Saram mengucapkan terima kasih karena Dongyong sudah mencintainya. Kemudian dia menciumnya. Setelah itu, Saram mengulurkan tangannya karena sudah hampir tengah malam. 다 괜찮아. Dongyong meraih tangannya, kemudian mengatakan,
dia mencintainya dan merasa takut sekali. Sarah mengatakan dia akan membawa kesedihan dan rasa sakitnya. Dia diciptakan untuknya, jadi jangan khawatir. Hiduplah dengan bahagia, dia terlahir untuk membuatnya bahagia. Dong-yong mengatakan dia membutuhkannya di sisinya. Kemudian Sarah menghilang. 3 bulan kemudian, Song-joon mengatakan ini keajaiban. Dia tidak percaya tumor Dong-yong sudah mengecil. Minggu depan tumornya akan menghilang. Ini adalah kali pertama dia melihat kasus seperti ini. Dong-yong mengatakan dia beruntung. Song-joon kemudian bertanya apakah dia sudah memberitahu keadaannya pada pacarnya dan kapan mereka akan menikah. Dong-yong memberitahu dia akan menunda pernikahannya karena pacarnya sedang pergi jauh. Selanjutnya, Dong-yong bertemu dengan Najina. Saat di mobil Najina, Dong-yong mendapat pesan dari Cha Ju-ik yang memintanya untuk datang ke rumahnya. Dong-yong kemudian bertanya hubungan Najina dengan Cha Ju-ik. Najina mengatakan mereka sudah lama tidak bicara. Mereka butuh waktu untuk berpikir. Dong-yong mengatakan Cha Ju-ik tidak akan menelponnya lebih dulu sampai Najina menghubunginya lebih dulu. Dong-yong kemudian mengucapkan terima kasih pada Najina karena selama 3 bulan telah menjadi walinya, menghantarnya dari dan ke rumah sakit. Dia akan membayarnya sepanjang hidupnya dengan cicilan. Najina mengatakan melihatnya pulih sudah cukup untuknya. Dia sangat bangga dan berterima kasih padanya. Di rumah Cha Ju-ik, dia memberitahu Dong-yong nama perusahaannya Top 10 Media. Resolusinya hanya mengontrak penulis yang akan masuk 10 besar. Cha Ju-ik mendengar keadaan Dong-yong membaik. Jadi dia menawarkan secara resmi bekerja dengannya. Dia akan menjaganya dengan baik. Cha Ju-ik akan menjadikannya kepala tim di perusahaannya. Dong-yong kemudian bertanya kenapa dia tidak mengontrak Najina padahal peringkatnya terus naik setiap hari. Cha Ju-ik menjawab dia membiarkannya untuk sementara waktu karena mungkin Najina membutuhkan waktu. Dong-yong mengatakan bukan waktu yang dia butuhkan tapi keberanian. Dia harus mendapatkan Najina sebagai pacarnya atau penulisnya. Selanjutnya, Dong-yong berdiri di jalan di mana biasanya Sarah menggandeng tangannya ketika menyeberang. Tiba-tiba seseorang menggandengnya. Sanyong menunjukkan sepatu baru yang Dong-yong berikan. Dong-yong mengatakan dia tampak keren. Kemudian mereka makan malam bersama. Bibinya mengatakan semuanya terasa seperti keajaiban. Tiap kali bangun pagi, dia bertanya-tanya apakah ini mimpi atau bukan. Sanyong kemudian bertanya apa rahasia kesembuhannya. Dong-yong menjawab cinta. Setelah itu, bibinya memberitahu dia akan kembali tinggal di Korea. Kevin sedang mengurus semuanya di Kanada. Dia tidak bisa meninggalkan mereka berdua. Selanjutnya, Dong-yong memberitahu dia akan mulai bekerja. Awalnya mereka tidak mengizinkan karena Dong-yong baru saja sembuh. Namun akhirnya bibinya memberinya izin karena Dong-yong terus membujuknya. 출근 언제부터인데? Saat mencuci piring, Sanyong mengatakan pada bibinya, foto kakaknya dan pacarnya masih menjadi latar layar ponselnya. Dia rasa mereka tidak putus. Bibinya bertanya, ada apa dengan mereka? Guys, Dong-yong memberitahu mereka kalau pacarnya harus kembali ke Amerika. Bibinya mengatakan jika dia tidak memberitahu pasti ada alasan di baliknya. Kondisinya baru mulai membaik. Jangan membuatnya sedih dengan bertanya mengenai pacarnya. Di apartemen Najina, Cha Ju-ik memberikannya kontrak untuk menjadi penulis di perusahaannya. Dia mengajak Najina untuk mulai bekerja sama dahulu karena dia tidak bisa melewati hari tanpa melihatnya. Dia tahu Najina merasa tidak nyaman dan dia adalah penyebab semuanya. Dia adalah orang yang jahat. Najina mengatakan dia bukan orang jahat karena dia tidak bisa membiarkan seorang gadis menangis sendirian. Di rumah Dong-yong, dia terbangun karena mendengar suara alarm bunyi. Keluar dari kamarnya, dia melihat Saram sedang membaca buku. Dong-yong langsung memeluknya, kemudian menangis dan mengatakan dia merindukannya. Saram mengatakan mereka berpisah hanya semalam. Kenapa dia sangat merindukannya? Tiba-tiba terdengar bunyi alarm. Guys, ternyata hanya mimpi. Selanjutnya, Dong-yong bertemu Cha Ju-ik di kantornya. Dia sangat terkejut karena kantornya belum siap dan hanya dia pegawainya. Dong-yong bertanya di mana timnya. Cha Ju-ik memberitahu dia menjadi kepala tim sekaligus anggota tim. Setelah itu, dia memberitahu Dong-yong telah memberikan kontrak penulis pada Najina, namun dia belum menandatanganinya. Dong-yong datang ke apartemen Najina. Najina bertanya apa yang terjadi dengan Saram. Dong-yong mengatakan dia sedang menunggunya. Dia pergi ke tempat yang sangat jauh, tempat yang tidak bisa dia datangi. Jadi dia akan tetap sehat dan bahagia sampai mereka bertemu lagi. Najina kemudian memberikan kontrak penulis yang sudah ditandatangani pada Dong-yong. 고마워 언니. Pada malam harinya, Dong-yong mulai menulis novel pertamanya yang menceritakan kisah cintanya dengan Saram.
Keesokan harinya dia bertemu dengan Young Prince untuk memberikan kontrak dan Young Prince menandatanganinya. Setelah itu, Dongyong makan bersama dengan Bibi, Sanyong dan Najina. Saat makan, Sanyong mengatakan akan menyenangkan jika Saram bisa bergabung dengan mereka. Bibinya mengatakan dia merindukannya. Najina bertanya haruskah dia pesan tiket sekarang dan mereka terbang ke sana bersama-sama. Dongyong mengatakan dia akan memberitahu Saram bahwa mereka semua merindukannya. Setelah makan malam, Dongyong datang ke rumah Saram. Dia menaruh foto mereka di meja. Kemudian dia mengirim pesan untuk Saram. Dongyong mendengar pesan masuk di ponsel Saram. Dia melihat Saram menulis pesan balasan untuknya yang bertanya apa dia bahagia, namun Saram tidak bisa mengirimnya. Setelah itu, Dongyong tiduran di kamar mereka. Saat membalikkan tubuhnya, dia melihat Saram. Ketika akan disentuh, Saram menghilang. Di dalam bis, hujan turun. Kali ini Dongyong membawa payung. Turun dari bis, Sonosin menyapanya. Dongyong menanyakan keadaannya. Sonosin memberitahu dia sudah dioperasi. Sonosin minta Dongyong untuk merasakan detak jantungnya. Jantung manusia sangat hangat, kuat, dan terus berdetak. Ini akan menjadi kehidupan terpanjang yang dia jalani berkat dirinya. Dongyong mengatakan terima kasih karena masih hidup. Sonosin pamit pergi. Dia senang melihatnya baik-baik saja. Dongyong memberikan payungnya pada Sonosin. Dia akan lari ke rumahnya. Di taman, Sonosin melihat bunganya mekar sempurna dan tumbuh dengan baik. Saram menyapanya. Dia kemudian menanyakan keadaan Dongyong. Sonosin menjawab dia baik-baik saja dan tidak. Sonosin memperlihatkan pot berisi bunga yang tumbuh dengan baik. Kemudian mengatakan dia tumbuh menjadi bunga yang sangat cantik. Saram bertanya apa maksudnya. Sonosin memberitahu dia adalah kupu-kupu untuk bunga di kebunnya. Bunga ini mekar karena kupu-kupu yang mati itu berubah menjadi pupuk. Saram membuat bunga ini mekar. Ini adalah dia. Dia bukan kupu-kupu lagi. Dia adalah bunga pertama yang diciptakan olehnya. Jadi, takdir Saram yang sebenarnya adalah hidup bahagia di taman ini. Bukan sebagai kupu-kupu, tapi sebagai bunga, sebagai manusia. Guys, ternyata ini semua adalah rencana Sonosin sejak awal. Saram mengatakan dia merasa bahagia karena bisa menemui Dongyong lagi. Sonosin senang melihat Saram tersenyum, kemudian menyuruhnya pergi menemui Dongyong. Dia minta Saram untuk jangan berhenti mencintai Dongyong dan hidup bahagia. Sonosin akan selalu bersamanya, menjaga, menyiram, dan merawatnya hingga mereka bertemu lagi nanti. Sebelum Saram pergi, Sonosin mengucapkan selamat ulang tahun. 생일 축하해. Dalam perjalanan pulang, di dalam bis Dongyong melihat hujan turun. Tiba-tiba bisnya ngerem mendadak. Seorang pria memegang tangannya. Guys, kali ini beneran Saram yang memegang tangannya. 손잡이. Setelah turun dari bis, Saram memberitahu dia sudah tidak bisa lagi menghentikan hujan karena dia sudah menjadi manusia. Di rumahnya, Dongyong bertanya apa yang terjadi dan dia dari mana saja. Saram menjawab dia berada di taman itu. Sonosin membiarkannya lahir. Berkat Dongyong, Saram tumbuh dengan baik dan membuat Sonosin bahagia melihatnya. Saram menjelaskan, di taman semua bunga itu adalah manusia. Sonosin dan dirinya adalah penjaga taman itu. Lebih tepatnya, dirinya adalah kupu-kupu untuk taman itu. Tapi dirinya mekar karena mati untuk Dongyong. Dia sekarang tidak lagi membawa kehancuran. Dia hanya manusia biasa. Dongyong memeluknya. Dia mengatakan sangat merindukannya. Saram mengatakan dia tidak tahu akan menjadi manusia. Merasakan lapar, jadi dia harus makan. Dan merasa mengantuk, jadi dia harus tidur. Terkadang dia bisa sakit dan sembuh. Dia bisa hidup dan mati bersamanya. Kemudian Saram makan semangkuk sereal yang diberikan Dongyong. Sebelum tidur, Dongyong mengatakan jangan menghilang darinya selamanya. Keesokan paginya, Dongyong melihat Saram tidak ada di sebelahnya. Dia langsung keluar dari kamarnya dan langsung memeluk Saram ketika melihatnya. Dongyong pikir dia pergi. Di kantornya, Chajuk bertanya kenapa membawa pacarnya ke kantor. Dongyong memberitahu dia tidak punya teman karena dia bukan dari sini. Chajuk menyuruhnya untuk menemui Dalgona hari ini. Dongyong memberitahu dia akan pergi dengan Saram karena dia punya mobil dan pengemudi yang baik. Chajuk mengizinkannya dan menyuruhnya langsung pulang setelah bertemu Dalgona. Sebelum bertemu Dalgona, Dongyong ingin bertemu dengan Sanyong dulu. Dongyong khawatir wajah Saram bukanlah wajah yang Sanyong tahu. Sanyong mengenali mobil Saram. Dia langsung memeluk Saram ketika bertemu dengannya dan mengatakan dia sangat merindukannya. Dongyong bertanya apakah Saram terlihat berbeda.
Sanyong menjawab dia terlihat sama. Kemudian mengambil ponselnya dan menunjukkan pada Dongyong foto di ponselnya. Dongyong terkejut melihat foto Saram berubah. Saram tersenyum, ini pasti Sonosin yang melakukannya. Sonosin mengatakan dia memang sebaik itu. Sonosin menjadi murid SMA. Dia dipanggil oleh teman-temannya. Mereka akan makan bersama. Di mobil, Saram memberitahu Sonosin yang melakukannya. Dongyong mengatakan sangat menakjubkan. Selanjutnya, Dongyong bertemu dengan Young Prince. Young Prince ternyata juga mengenali Saram. Dia mengatakan Saram adalah orang berdebah yang menyebalkan. Kemudian bertanya apakah Dongyong masih berkencan dengannya. Saram menjawab mereka tidak akan berpisah sampai mati. Young Prince mengatakan dia tidak bertanya padanya. Saram bertanya bolehkah dia memukulnya. Dongyong menjawab tidak. Kemudian menyuruh mereka berdua tenang karena dia akan mengambil makanan untuk mereka. Young Prince mengatakan mungkin dia bahagia sekarang, tapi mereka tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Saram memberitahu mereka akan menikah. Dia tahu Young Prince menyukai Dongyong. Sejak pertama kali dia melihatnya di restoran Tteokbokki. 너 네가 귀여운 거 같냐? Setelah Dongyong datang, Young Prince pamit karena dia sedang sibuk. Dongyong memegang tangannya, memohon bantuannya membuat Saram cemburu. Dalgona masuk ke restoran itu. Dongyong minta mengadakan jumpa penggemar pribadi selama 20 menit. Dongyong melihat ke arah Young Prince dan Dalgona sambil tersenyum. Young Prince membalas senyumannya, kemudian cemberut ke arah Saram. Pada malam harinya, mereka datang ke rumah bibi dan pamannya. Saram memberi salam pada mereka semua. Saat makan malam, bibinya mengatakan Saram makan dengan lahap hari ini. Dahulu dia hampir tidak makan. Sanyong mengatakan dia pasti sangat merindukan makanan Korea. Saram menjawab iya, dia merindukan semuanya. Bibinya kemudian bertanya apakah urusannya di Amerika sudah selesai dan apa rencananya untuk mencari nafkah di Korea. Saram menjawab dia berencana melanjutkan pekerjaannya seperti sebelumnya, membuat Dongyong terkejut mendengarnya. Ternyata Saram menjadi dokter dan namanya adalah Kim Saram. Saram mendatangi pasien yang mengalami kecelakaan mobil. Perawat memberitahu tidak ada luka luar tapi dia sedang hamil. Perutnya sakit dan dia pingsan. Saram memeriksa keadaannya. Pasiennya minta Saram untuk menyelamatkan bayinya. Saram meminta pada perawat untuk membawa pasien ke kamar operasi dan minta dokter kandungan dan pediatri datang ke sana. Sementara Dongyong datang menemui Songjun. Dia membawa hadiah untuknya karena istrinya sedang hamil. Kemudian dia memberikan kontrak baru dan Songjun menandatanganinya. Saram menghubunginya. Mereka janji bertemu setelah ini. Dongyong memberitahu pacarnya telah kembali. Songjun sangat senang mendengarnya. Saat bertemu dengan Saram, Dongyong tidak percaya Saram benar-benar menjadi dokter. Kemudian bertanya apakah dia merasa cocok dengan pekerjaannya. Saram mengatakan dia selalu ingin melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawa. Selanjutnya mereka melihat matahari terbenam. Saram mengatakan sekarang dia tidak merasa kesepian karena dia tahu harus berjalan kemana. Sekarang Dongyong adalah tujuan hidupnya. Dongyong kemudian bertanya mengenai keadaan Sonosin. Saram memberitahu dimanapun dia berada, dia akan baik-baik saja dan masih sangat mencintai manusia. Dahulu dia tidak mengerti kenapa Sonosin sangat mencintai manusia dan bilang cinta berasal dari kebencian. Pada awalnya mungkin Sonosin juga membenci manusia, kemudian dia memaafkan mereka. Lalu suatu hari dia bersyukur karena mereka telah menciptakannya. Karena dewa terlahir saat manusia percaya bahwa dewa ada. Sekarang Sarah mengerti karena dia juga merasakan hal yang sama. Di apartemen Najina, dia melihat dirinya berhasil masuk 10 besar dengan novelnya yang berjudul Tuan Tanah Iblis. Cha Ju-ik memberi ucapan selamat padanya. 축하해요. 진짜 대박. Najina masuk 10 besar bukan karena novel percintaannya. Dia merasa tidak berbakat menulis novel percintaan. Setelah itu mereka minum bersama. Najina memberitahu rasanya masuk 10 besar. Dia sangat bersemangat untuk membuat episode selanjutnya. Tiba-tiba Cha Ju-ik menciumnya. 이건 예상 못했죠. Kemudian dia bertanya apakah Najina sudah memutuskan mau menjadi pacarnya atau tidak. Najina menerima Cha Ju-ik menjadi pacarnya. Keesokan harinya, Bibi Dongyong membuat kimchi. Dia minta Sanyong, Dongyong, dan Sarah membantunya. Tidak lama, Najina dan Cha Ju-ik juga datang untuk membantu. Membuat Dongyong terkejut melihat atasannya datang. Dan terkejut lagi, ternyata Sanyong juga mengenal Cha Ju-ik. 마음에 안 들면 내가 죽였어. Saat membuat kimchi, Saram bertanya kenapa dia datang ke sini. Cha Ju-ik balik bertanya kenapa dia juga datang. Sarah menjawab dia adalah keluarga.
Sebentar lagi mereka akan menikah. Chajuk mengatakan dia tidak pernah tahu akan menikah atau tidak sampai saatnya tiba. Melihat mereka bersih tegang, Sanyong menyuruh kakak iparnya untuk menggosok sausnya dengan benar. Mereka berdua bertanya, dia sedang bicara dengan kakak iparnya yang mana. Saat makan malam, Dongyong bertanya sejak kapan mereka berkencan. Chajuk memberitahu hari ini adalah hari kedua mereka berkencan. Chajuk balik bertanya sudah berapa lama mereka berkencan. Dongyong menjawab, tidak penting sudah berapa lama mereka berkencan. Yang terpenting seberapa sulit perjuangan yang dilakukan untuk pasangannya. Sarah memberitahu mereka mempertaruhkan nyawa dan takdir satu sama lain. Najina mengatakan dia sudah melihat mereka melalui banyak hal untuk melindungi satu sama lain. Dan itu sangat menyentuh. 저도 걸게요, 지금부터. 연애를 하더니 맛이 갔나 봐. 모두가 좀 맛이 간 것 같은데? Saat pulang, Najina bertanya apakah dia ingat cinta pertamanya. Chajuk menjawab dia adalah cinta pertamanya. Tidak perlu menjadi wanita pertama untuk menjadi cinta pertamanya. Saat mulai mencintai akan terasa baru dan seperti cinta pertama. Cinta datang dalam bentuk berbeda tiap kali jatuh cinta. Dengan begitu, dia adalah cinta pertamanya. Najina tersenyum mendengarnya. Sementara Saram tidak mau pulang setelah dia mengantar Dongyong. Sarah mengajaknya untuk menginap di rumahnya. Dongyong mengatakan mereka harus bekerja esok hari. Sebelum berpisah, Dongyong mencium pipinya. Padahal Saram ingin Dongyong mencium bibirnya. 잘 가. Mereka kemudian berpelukan, enggan berpisah. Tiba di rumahnya, Sarah langsung memberitahu dia sudah sampai di rumah. Setelah mandi dan siap untuk tidur, Sarah menghubungi Dongyong lagi. Dongyong sedang melanjutkan menulis novelnya. Dongyong bertanya pada Saram saat bertemu di rumah sakit kenapa dia memeluknya. Sarah menjawab dia tidak bisa menahan rasanya dan tidak tahu apa yang dia rasakan, jadi dia memeluknya. Kemudian Dongyong bertanya kenapa tiba-tiba datang dan bilang dia mencintainya untuk pertama kalinya. Sarah menjawab dia menyadari untuk pertama kalinya bahwa dia tidak akan bisa melihatnya lagi setelah dia menghilang. Dan itu membuatnya sangat takut. Dongyong mengatakan dia merasakan hal yang sama. Tidak bisa melihat Sarah membuatnya sangat takut, melebihi kematian. Saram tidak menjawabnya, dia sudah tertidur. 진짜 사람 다 됐네. Di dalam mimpinya, Dongyong bertemu dengan Sonosin. Dia memperlihatkan pot berisi bunga kosmos dan seragam sekolah yang dia pakai. Dongyong mengatakan bunganya dan dia terlihat cantik. Kemudian Dongyong mengucapkan terima kasih untuk semua yang Sonosin lakukan untuknya. Dia tidak tahu kenapa Sonosin memilihnya. Sonosin tahu bahwa Dongyong bisa mengatasi semua kesulitan. Dongyong tersenyum padanya. Sonosin senang melihatnya tersenyum. Keesokan harinya, seorang pria menyapa Saram. Dia adalah suami wanita hamil yang mengalami kecelakaan mobil. Dia mengucapkan terima kasih. Berkat Saram, istri dan bayinya baik-baik saja. Sementara Chajuk bertanya pada Dongyong, apakah dia sudah membaca novel baru yang sedang diminati pembaca berjudul Suatu Malam Kehancuran Datang Melalui Pintu Depan Rumahku. Nama penanya Harobang. Dongyong terkejut karena itu adalah nama penanya. Chajuk ingin mengontrak penulis itu. Dongyong menjawab lupakan saja. Kemudian buru-buru pulang membuat Chajuk bingung. 요즘 애들은 정말. Pada malam harinya, Saram dan Dongyong melihat bintang jatuh. Dongyong mengajak Saram membuat permohonan. Setelah itu, Saram mengajaknya menikah. Dongyong tertawa karena Saram membahas pernikahan lagi. Guys, dramanya tamat sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.